Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Resonansi, Mas. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang pertama ada yang terhormat Bu Ari selaku dosen mata kuliah dan yang terhormat Mas Safan Abrorosi selaku pemateri dalam webinar ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya lah kita bisa hadir di sini untuk mengikuti acara webinar online dengan judul pengenalan GNU atau Linux ini. Tak lupa salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Abil Fadilah sebagai pembawa acara yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya menyampaikan urutan acara webinar ini. Untuk yang pertama, yaitu pembukaan dan doa. Yang kedua, perkenalan materi. Yang ketiga, acara inti, yaitu pemuatan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Kelima, penutup. Oke, langsung kita pembukaan. Yang pertama kita peserta yang saya hormati, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Untuk acara selanjutnya, perkenalan pemateri. Hadirin saya hormati, acara selanjutnya yaitu perkenalan singkat dari pemateri. Untuk yang terhormat Mas Safan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Safwan Abrorozi. Saya kuliah di Universitas Trunojoyo, jurusan Informatika, angkatan 19. Saya berasal dari kota Probolinggo. Ya, mungkin cukup itu saja. Terima kasih sudah ucapkan kepada materi kita karena sudah memperkenalkan diri. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Mas Safwan. Waktu sudah tepat, saya persilahkan. Ya, baik. Untuk Mas Rizky, mungkin bisa share screen materinya. Oke, sini saya akan bahas pengenalan GNU Linux. Oke, next. Berikut daftar isinya. Pertama saya akan bahas sistem operasi, lalu GNU Linux. Setelah itu kita akan bahas distro, setelah itu desktop environment. Setelah itu bagaimana cara memilih distro yang cocok untuk pemula. Setelah itu praktek instalasi GNU Linux menggunakan VirtualBox. Oke. Yang pertama, kita akan bahas sistem operasi. Oke. Sebelum masuk ke GNU Linux, mari kita bahas apa itu sistem operasi.
Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, jadi tanpa sistem operasi ini, perangkat lunak tidak akan bisa berjalan. Untuk sistem operasi ini memiliki peranan yang sangat penting, diantaranya menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, sebagai tempat untuk program atau aplikasi, menyajikan user interface, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dari sistem operasi yang sering digunakan saat ini adalah seperti Android, seperti di HP-nya teman-teman itu kan OS-nya Android, atau ada yang menggunakan iOS. Kalau di laptop atau komputer biasanya menggunakan macOS, Windows, ataupun GNU Linux. Nah, sekarang apa itu GNU Linux? Setelah kita tahu sistem operasi, jadi mari kita bahas tentang GNU Linux. GNU adalah nama sistem operasi, Linux adalah nama kernel, dan GNU Linux adalah nama sistem operasi gabungan dari keduanya. Orang sering terbalik mengenali GNU sebagai Linux, dan kesalahan itu tidak membantu orang memahami. Maka perlu dijelaskan pengertiannya masing-masing. Jadi, mari kita bahas satu-satu, mulai dari apa itu GNU. Jadi, GNU sendiri adalah sistem operasi bebas atau free operating system yang pertama kali dikembangkan di dunia. GNU juga merupakan sistem operasi paling besar saat ini. Tujuan GNU dibuat ialah agar komputer bisa dioperasikan bebas dari software yang proprietary alias software berbayar dan tidak open source. Maksudnya proprietary di sini closed source ya. Jadi lanjut untuk Linux. Linux sendiri adalah kernel sistem operasi bebas atau free kernel yang dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds dari Finlandia tahun 1992. Jadi Linux diumumkan pertama kali tahun 1991 dalam keadaan tidak bebas atau proprietary dan diubah menjadi bebas pada tahun 1992. Jadi Linux adalah kernel, yaitu salah satu komponen penting sistem operasi yang tugasnya mengalokasikan sumber daya perangkat keras yang terus-menerus hidup selama sistem menyala, yang mentransportasikan sumber daya itu ke komponen-komponen penting yang lain. Jadi perlu diingat ya, Linux itu bukan OS, melainkan hanya sebuah kernel. Jadi saya pikir cukup jelas tentang apa itu GNU Linux. Sekarang mari kita bahas tentang distro. Jadi apa itu distro? Distro atau distribusi adalah kependekan dari distribusi GNU Linux. Setiap operasi GNU Linux yang didistribusikan ke masyarakat itu disebut distro. Jadi tiap-tiap distribusi GNU Linux adalah sistem operasi bebas, yaitu atau free operating system. Ya, komponen sebuah distro ialah sistem operasi itu sendiri ditambah repositori yang mengandung segala software yang didistribusikan bersamanya. Contoh dari distro Linux sendiri itu adalah Slackware, Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE Enterprise, dan seterusnya itu disebut distro. Jadi yang tidak termasuk distro di GNU Linux itu adalah Android, karena Android itu sebenarnya adalah Android Linux, bukan GNU Linux. Oke, masuk ke bagian desktop environment. Jadi
Untuk desktop environment biasa disingkat dengan DE. Secara umum bisa digambarkan sebagai GUI-nya atau Graphical User Interface dari sistem operasi. Pada sistem operasi Linux, desktop environment ini tidak sekedar GUI saja, akan tetapi mencakup juga program-program dan tools yang digunakan dalam sistem operasi tersebut. Jadi tidak jarang desktop environment membawa berbagai macam program dan utility dalam paket instalasinya. Jadi next slide, Mas. Untuk jenis-jenis desktop environment, nah di sini ada banyak sekali desktop environment. Di sini saya akan membahas beberapa saja. Di antaranya ada yang pertama adalah GNOME. Jadi GNOME adalah desktop environment yang biasanya dipakai seperti Ubuntu dan banyak distro lainnya. Bila dibandingkan dengan semua desktop environment yang ada, ya bisa dibilang GNOME ini adalah yang paling banyak disukai user pemula. Sebabnya tampilan GNOME sangat menarik, modern, dan mudah dikustomisasi. Untuk kelebihannya sendiri, tampilan GNOME itu cukup modern, stylish, mudah dikustomisasi, transisi cukup smooth ya daripada desktop environment seperti XFCE, LXDE. Selain itu juga user friendly. Akan tetapi kekurangannya yaitu ada pada boros pemakaian daya, pemakaian banyak resource seperti RAM dan GPU, tidak cocok untuk laptop atau komputer dengan spesifikasi rendah. Ya, untuk GNOME saya sendiri pernah mencobanya dulu pada laptop Asus RAM 2 GB menggunakan Intel Celeron, itu rasanya cukup berat untuk dijalankan, apalagi saat membuka browser seperti Firefox atau Mozilla. Lanjut ke XFCE. Nah, di XFCE sendiri merupakan singkatan dari Xforms Common Environment. Desktop environment ini cukup dikenal karena ringan dan tidak memakai banyak resource dari laptop atau PC, nah, sehingga bisa diinstal di perangkat yang agak lawas. Jadi oleh karena itu tidak kalah populer dengan GNOME dalam hal pendekatannya dengan pemula. Untuk kelebihannya sendiri, dia itu ringan, bisa diinstal di PC atau laptop lawas dengan spek yang pas-pasan atau spek rendah. User friendly bagi pengguna Linux baru. Nah, untuk kekurangan sendiri, mungkin UI dan UX-nya itu defaultnya itu kurang modern, jadi perlu dikustomisasi supaya terlihat lebih modern gitu, supaya enak dilihat. Berikutnya ada LXDE yang merupakan singkatan dari Lightweight X11 Desktop Environment. Seperti namanya, desktop environment ini sangat ringan sehingga bisa diinstal di komputer lawas dengan spesifikasi hardware rendah. Jadi untuk kelebihannya sama dengan XFCE tadi, sama-sama ringan karena tidak memakan banyak resource, user friendly, dan support hampir di semua distro Linux. Jadi semua distro Linux hampir semua bisa menginstal desktop environment LXDE ini.
Untuk kekurangannya sama juga dengan XCCI, tapi tampilan kurang modern sehingga tidak menarik untuk sebagian orang. Oke, lanjut ke KDE. KDE atau singkatan dari Cool Desktop Environment merupakan DE yang mengambil tampilan Windows sebagai inspirasinya. Hal ini menurut saya agar memudahkan user yang ingin migrasi dari Windows untuk memakai GNU Linux. KDE memakan banyak resource, hanya saja tidak seboros GNOME. Jadi apa saja kelebihan dan kekurangannya KDE? Jadi untuk kelebihannya, tampilan modern dan mirip Windows, cocok untuk pengguna awal yang ingin migrasi dari sistem operasi Windows ke GNU Linux. Mudah untuk dikustomisasi, terus memiliki banyak software yang kompatibel. Untuk kekurangannya di sini gak boros daya, memakan banyak resource, sama dengan GNOME mungkin lebih boros GNOME. Ini agak berat untuk komputer dengan spek lawas, mungkin spek yang pas-pasan, mungkin saya sarankan tidak menggunakan KDE. Dan beberapa komponen cenderung sulit digunakan atau ribet ya. Jadi mungkin fitur-fiturnya mungkin banyak yang susah digunakan. Selanjutnya ada Mate di sini. Mate adalah desktop environment yang menggunakan kode sumber Genome 2 yang dikustomisasi ulang. Ada yang bilang Mate dikembangkan oleh user yang merasa kecewa dengan Genome 3. Jadi Mate di sini adalah Genome 2 yang di remake. Kurang lebih seperti itu. Untuk kelebihannya cenderung ringan seperti XFCE dan LXDE, tampilan simple, mudah dikustomisasi, dan mudah digunakan. Kekurangannya, tampilan mungkin ya terlihat lawas, mengingat Genome 2 itu menjadi basis utamanya. Jadi mungkin yang tidak suka tampilan yang mungkin terlihat lawas, kurang cocok untuk desktop environment Mate ini. Selanjutnya ada Cinnamon. Cinnamon ini adalah salah satu pengembangan dari Genome 3. Merupakan desktop environment yang secara khusus dibuat untuk Linux Mint. Cinnamon dikenal sebagai desktop environment yang dibuat mirip seperti Windows sehingga membantu pengguna pemula untuk mempelajari GNU Linux. Oke. Jadi Cinnamon di sini merupakan default desktop environment untuk Linux Mint. Mungkin untuk desktop, mungkin untuk distro yang lain jarang mengadopsi Cinnamon sebagai default desktop environment-nya. Untuk kelebihannya sendiri, tampilannya ini menarik dan soft, familiar untuk pengguna Linux baru karena tampilannya mirip-mirip seperti Windows. Jadi sangat mudah dikustomisasi, seimbang antara performa dan style. Kekurangannya ya mungkin tidak cocok untuk sebagian user dan hanya tersedia di beberapa distro Linux saja ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena Cinnamon ini secara khusus dibuat untuk Linux Mint. Jadi jarang yang distro lainnya untuk mengadopsi desktop environment tersebut. Oke, lanjut ke Budgie. Sini Budgie Desktop adalah desktop environment yang dikembangkan oleh Solus Project. Bagi yang belum tahu,
Solus itu adalah distro GNU Linux independen, di mana mereka memakai teknologi genome seperti GTK untuk mengembangkan Budgie sebagai desktop environment-nya. Oke, sama seperti Cinnamon, Budgie di sini hanya tersedia di beberapa distro Linux saja. Untuk kelebihannya, UI lebih modern dan tampilannya elegan, compact, serta pengalaman pengguna yang cukup bagus. Untuk kekurangannya, saat ini mungkin Budgie hanya diadopsi oleh distro GNU Linux Solus. Untuk distro GNU Linux lainnya mungkin masih belum ada yang mengadopsi Budgie sebagai desktop environment-nya. Jadi setelah membahas cukup banyak, mulai dari pengertian sampai macam-macam desktop environment. Jadi apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari GNU Linux itu sendiri? Mungkin kita akan bahas distro yang cocok untuk pemula dulu ya guys. Di antara 5 distro yang saya rekomendasikan untuk pemula yaitu ada Ubuntu, ada Linux Mint, yang ketiga ada Manjaro, yang keempat ada Zorin OS, yang kelima ada Elementary OS. Jadi untuk Ubuntu, jadi Ubuntu itu salah satu distro Linux terbaik. Mungkin bukan terbaik, yaitu populer ya guys. Distro Linux ini juga menjadi distro yang paling stabil dan ramah pengguna atau user friendly. Jadi Ubuntu memang dirancang untuk menyederhanakan Linux dan menawarkannya kepada masyarakat umum. Jadi Ubuntu dapat diinstal dengan cukup mudah. Sini instalasi Ubuntu sudah menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Ubuntu juga diperbarui secara berkala untuk memastikan sistem selalu aman dan mutakhir. Jadi Ubuntu hadir dengan banyak perangkat lunak pre-install. Selain itu, distro Linux ini juga memiliki software center bernama Ubuntu Software, yang dimana terdapat ribuan aplikasi dapat ditemukan dan diinstal. Jadi jika teman-teman mau install aplikasi di Ubuntu ini terdapat software centernya. Jadi untuk pengguna awal atau newbie tidak perlu menggunakan command line atau terminal untuk menginstal aplikasi. Jadi ada alasan lain memilih Ubuntu adalah komunitasnya. Jadi komunitasnya itu sangat family friendly ya guys ya. Memiliki komunitas yang terus berkembang dan forum online. Selain itu Ubuntu juga memiliki varian desktop environment selain GNOME sebagai default desktop environment-nya. Ubuntu juga memiliki LXQt, LXDE, XFCE, KDE, dan masih banyak lagi. Jadi untuk teman-teman yang suka tampilannya XFCE, jadi di variannya Ubuntu tersebut ada. Selanjutnya untuk Linux Mint. Sini Linux Mint adalah distro Linux populer berikutnya yang banyak direkomendasikan untuk pemula. Jadi Linux Mint sini terus tumbuh berkembang dan kini telah menjadi pesaing utama dari Ubuntu yang menjadi sistem operasi induknya. Jadi di sini Linux Mint menggunakan Ubuntu sebagai basicnya.
Linux Mint dapat memberi pengalaman desktop yang halus, lengkap, dan menyenangkan kepada mereka yang mulai belajar Linux. Mengingat tampilannya yang mirip-mirip seperti Windows, kita akan memudahkan untuk user Windows bermigrasi ke GNU Linux menggunakan Linux Mint ini. Jadi Linux Mint ini dirancang untuk siap pakai dan memberi kemudahan kepada pengguna seperti Ubuntu. Distro ini juga dapat diinstal dengan mudah, tidak seperti distro lain seperti Arch Linux itu sangat tidak family friendly ya guys ya. Instalasinya sendiri sudah ada GUI-nya sama seperti Ubuntu, dan Linux Mint di sini sudah menyertakan plugin web browser pihak ketiga, Java, codec, media, dan masih banyak lagi. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan driver karena driver tersebut akan otomatis terinstall ya guys. Untuk Linux Mint di sini menawarkan pilihan desktop berbeda yaitu ada Cinnamon, Mint, dan XFCE. Jadi Cinnamon mewakili desktop modern, inovatif, penuh fitur, sedangkan Mint menekankan pada stabilitas dengan desktop klasik. Dengan XFCE, desktopnya ringan, sama seperti Mint. Untuk Linux Mint menggunakan elemen yang umum pada desktop Windows seperti Start, menu, ada icon desktop dengan sistem tray-nya. Selanjutnya ada Manjaro ya guys. Sini Manjaro Linux adalah distro Linux berikutnya yang disarankan untuk pengguna pemula. Jadi Manjaro Linux bisa menjadi alternatif setelah Linux Mint dan Ubuntu. Jadi Manjaro Linux ini termasuk distro Linux non Ubuntu yang terpopuler untuk pemula. Distro Linux ini berbasis pada Arch Linux dan menjadi distro yang memiliki pertumbuhan yang cepat. Di Manjaro Linux ini termasuk distro Linux yang menarik dan mudah digunakan. Untuk default desktop environment-nya sendiri, ini dia menggunakan XFCE ya. Manjaro Linux ini memiliki installer sendiri yang ramah untuk pengguna awal untuk memberi kemudahan saat instalasi dan termasuk rolling release. Maksudnya rolling release di sini maksudnya Linux akan terus mendapatkan pembaruan update. Jadi Manjaro Linux memiliki dukungan perangkat keras yang sangat baik sehingga tidak perlu khawatir ketika install driver tambahan. Manjaro Linux di sini juga memiliki komunitas yang hebat, siap membantu ketika teman-teman yang membutuhkan. Selanjutnya ada Zorin OS. Nah, Zorin OS ini salah satu distro Linux yang bagus untuk Anda yang sebelumnya menggunakan Windows. Jadi teman-teman yang menggunakan Windows mungkin akan familiar dengan tampilan Zorin OS tersebut. Jadi Zorin OS adalah distro Linux yang lingkungan desktopnya atau dirancang dengan sangat baik menyerupai antarmuka Windows 7. Jadi dengan tata letak Windows XP. Rancangan ini membuat transisi ke Linux jadi semakin mudah. Jadi Zorin OS dianggap sebagai distro mungkin dianggap sebagai distro Linux terbaik untuk pengguna Windows ya. Jadi Zorin OS di sini hadir dengan sejumlah besar perangkat lunak atau software pre-install. Zorin OS juga
menyertakan tool seperti Wine dan Play on Linux. Jadi tool-tool ini merupakan kompatibilitas yang dapat digunakan untuk menginstal aplikasi Windows. Contohnya formatnya aplikasi Windows itu kan ada yang .exe, .msi atau yang lainnya. Jadi Zorin OS didesain sedemikian rupa untuk jadi mudah sehingga cocok untuk mereka yang memulai belajar untuk Linux. Zorin OS biasanya mengambil basis dari Ubuntu. Oke, selanjutnya ada Elementary OS. Elementary OS ini merupakan distro Linux yang intuitif, bersih, dan menawan. Distro Linux ini berfokus pada penggunaan non-teknis sehingga cocok untuk mereka yang ingin belajar Linux dari awal. Pembuat Elementary OS juga memastikan bahwa penggunanya tidak akan mengalami kebingungan. Elementary OS sendiri menjadi salah satu distro Linux yang ramah pengguna atau user friendly. Jadi tampilan Elementary OS sangat menyenangkan dengan dock sederhana berada di bagian bawah panel dan panel di bagian atas. Berbagai aplikasi dapat dibuka atau dijalankan dari menu application atau dari dock. Elementary OS hadir dengan aplikasi yang lebih sedikit, namun memiliki app center di mana Anda dapat menginstal apapun yang diperlukan. Jadi tampilan dari Elementary OS sendiri mirip seperti macOS. Mungkin yang pernah menggunakan macOS akan familiar dengan tampilan dari Elementary OS tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya rekomendasikan. 5 distro untuk pemula. Nah, setelah membahas berbagai macam distro, jadi apa sih tujuan dari channel Linux sendiri? Jadi channel Linux sendiri itu memiliki kelebihan yaitu free dan open source. GNU Linux merupakan sistem operasi yang bebas atau free dan terbuka atau open source. Jadi sistem operasi ini bebas untuk digunakan oleh siapapun dan dapat dimodifikasi atau di-custom sesuai keinginan pengguna. Jadi tidak terikat oleh lisensi serta dapat diperjualbelikan. Jadi di sini intinya Anda bebas untuk teman-teman bebas untuk mengunduh lalu mengedit, lalu kalau mau dijual itu tidak apa-apa ya guys. Jadi tidak terikat oleh lisensi. Ya, kelebihan kedua itu relatif aman dari virus dan malware. Jadi salah satu kelebihan GNU Linux adalah relatif aman dari serangan virus dan malware. Walaupun tidak 100% aman, tapi hal ini karena manajemen user yang sangat ketat di GNU Linux untuk melakukan perubahan atau menghapus file sistem di root harus masuk sebagai administrator ataupun super user. Yang ketiga, mudah dikustomisasi. Jadi dengan mudahnya di custom sehingga banyak varian dari distro GNU Linux. Jika dahulu tampilan dari Linux itu terlihat kaku dan jadul tapi saat ini sudah nampak mewah dan elegan dengan berbagai jenis desktop environment seperti LXQT, XFCE, Cinnamon, Mate, KDE, Genome, dan lain-lain. Yang keempat, ringan. Berbeda dengan Windows yang menggunakan graphical user interface sehingga tampilannya menjadi cukup penting untuk membantu pengguna, Linux lebih ke command line
melalui perintah yang berbasis teks. Meskipun Linux sendiri sudah menyediakan GUI, tetapi command line mungkin lebih powerful gitu ya. Jadi sehingga Linux menjadi lebih ringan dibandingkan dengan Windows atau kebanyakan sistem operasi pada umumnya. Oke, sebelum masuk ke instalasi GNU Linux, mungkin ada yang kelupaan belum saya bahas, yaitu kekurangannya. Jadi kekurangannya sendiri, ya yang pertama itu tidak banyak dukungan aplikasi. Ya memang bisa melakukan dengan berbagai pekerjaan dengan aplikasi yang ada sih di Linux. Namun Linux belum mendukung sebagian aplikasi yang populer. Mungkin seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ataupun CorelDRAW. Hari ini membuat beberapa user dari Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator mungkin susah ya untuk migrasi ke GNU Linux. Hal ini dikarenakan karena developer belum banyak ya yang melirik Linux untuk mengembangkan aplikasi mereka. Jadi salah satu alasannya tentu karena penjualan aplikasi di Windows atau Mac OS dianggap lebih menguntungkan. Nah, yang kedua, kurangnya support untuk hardware. Jadi dukungan hardware mungkin untuk perangkat yang masih baru, saya rasa untuk perangkat yang lawas mungkin sudah kompatibel ya. Untuk dukungan hardware yang baru mungkin masih terkendala saat menggunakan Linux, seperti halnya dengan aplikasi, belum banyak vendor yang menyediakan driver untuk sistem operasi ini. Alhasil, banyak perangkat di laptop atau komputer tidak otomatis terdeteksi di Linux. Alias, teman-teman harus menginstal sendiri drivernya, seperti driver suara atau driver Bluetooth, atau driver yang lainnya. Mungkin itu saja kekurangan yang bisa saya sampaikan. Sekarang lanjut ke instalasi GNU Linux menggunakan VirtualBox ya guys ya. Ini untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama ada VirtualBox, yang kedua ISO GNU Linux. Di sini saya milih ISO GNU Linux yang memiliki installer GUI. Jadi untuk menginstalnya tidak perlu repot-repot menggunakan command line. Oke, Mas Rizky, saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Di sini saya akan buka VirtualBox. Oke. Pertama buka VirtualBox, lalu klik New. Di sini kita beri nama sistem operasinya. Untuk tipenya sendiri, kan saya akan install Linux, jadi saya pilih Linux. Untuk versinya, karena distro GNU Linux
yang akan saya install tidak tercantum di sini, maka saya pilih Other Linux 64 bit karena Linux yang saya install tersebut menggunakan 64 bit ya guys. Di sini untuk RAM-nya saya berikan 1 GB, itu 1024 MB. Setelah mengatur RAM, kita langsung klik create saja. Oke. Di sini file size-nya saya berikan ruang penyimpanan sebesar 8 GB. Untuk storage on physical hard disk saya pilih dynamically allocated, dan hard disk tipe filenya saya menggunakan VirtualBox disk image. Ya, setelah itu klik create. Oke. Di sini kita bisa langsung start atau setting dulu. Oke, saya setting dulu ya guys. Sini menuju ke storage, lalu empty. Di sini milih optical drive-nya. Di sini klik add untuk menambahkan ISO yang telah teman-teman download. Di sini saya memakai distro Linux Endeavour OS. Oke, lalu klik open. Cus. Setelah pengaturan storage-nya selesai, klik OK. Oke, setelah itu bisa di start. Nah, di sini menunggu booting ya guys. Sini akan saya besarkan. Mohon maaf, mungkin device saya agak lemot.
Mohon maaf, mungkin terjadi suatu kesalahan. Saya akan ulang. Saya akan setting kembali untuk RAM-nya. Mungkin 1 GB itu belum cukup. Oke, kita klik new. Mungkin di sini saya akan beri $1.500 untuk RAM-nya. Oke, langsung klik. Kita langsung start saja. Sini pilih ISO-nya. Nah, di sini sudah mulai tampil. Ya mohon maaf di sini agak lemot soalnya banyak buka aplikasi. Sebelum memulai proses instalasi, mungkin saya akan besarkan dulu layarnya. Oke, layarnya sudah besar. Kita tutup terminalnya. Mohon maaf. Laptop saya jadi lemot. Kita klik start the installer. Di sini ada dua metode, yaitu install secara offline dan install secara online.
Di sini saya akan menggunakan install secara offline supaya lebih cepat. Pertama di sini untuk setting bahasa sistemnya, di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris, yaitu pilih American English, atau bisa juga milih bahasa Indonesia. Sini ada Indonesia. Setelah itu klik next. Nah, di sini untuk region waktunya kita pilih Asia dan Jakarta, atau bisa langsung klik mapnya di sini. Nah, otomatis regionnya akan berubah. Jadi di sini bahasa sistemnya akan di-set ke American English alias bahasa Inggris. Untuk number dates and local, untuk tanggalnya akan di-set ke waktu Indonesia bagian barat, yaitu Jakarta. Oke, kita klik next. Untuk keyboard modelnya saya English US default. Nah, di sini pilih storage device. Di sini maksudnya pilih hard disknya. Jika kita pilih erase disk, nah ini akan menghapus atau memformat seluruh hard disk. Di sini partisinya jika no swap maka tidak akan menambahkan swap. Swap sendiri fungsinya untuk membantu RAM. Jika RAM-nya sudah penuh, biasanya akan dialihkan ke ruang swap ini. Jika saya pilih swap no hibernate, maka di sini akan membuat ruang swap sebanyak 818 MB swap, dan sistemnya sendiri sebesar 7,2 GB. Di sini sudah otomatis ya partisinya ya. Jika saya milih swap with hibernate, maka swapnya akan lebih besar biasanya. Oh, mohon maaf, mungkin Explorer-nya ini ada bug. Kita mulai lagi. Tiba-tiba tadi installernya tertutup.
Nanti sampai bagian pemartisian. Jika pilih pemartisian manual, maka tampilannya akan seperti ini. Pertama, kita membuat partisi tabel baru. Di sini ada MBR atau GPT, disesuaikan saja dengan harddisknya. Di sini saya akan menggunakan MBR atau GPT saja. Ya, bisa seperti ini. Nah, di sini sistem berkasnya kita pilih XT4 saja. Untuk ukuran untuk sistem mungkin saya akan beri 7 GB. Oh, maaf. Atau semuanya bisa dialokasikan untuk sistem. Untuk sistemnya sendiri menggunakan slash. Untuk partisi home menggunakan slash home. Jadi untuk sistem kita menggunakan slash saja. Setelah itu klik OK. Lalu bisa langsung klik next. Ini saya isi, wow, kenapa jadi baca? Oh ya, tentu saja di sini papan ketiknya saya belum atur. Untuk pemartisiannya saya menggunakan mode otomatis saja, biar tidak perlu partisi lagi, tapi hal ini akan menghapus semua berkas yang ada pada penyimpanan, alias memformat hard disk tersebut. Setelah itu klik next. Nah, ini untuk nama komputernya, ini untuk nama saat sedang digunakan untuk login. Menggunakan kata sandi, saya rekomendasikan sandi yang kuat. Jika ini ditentang, maka sandi untuk super usernya akan sama seperti sandi yang teman-teman ketik di sini. Berikutnya klik next, lalu klik install. Klik install sekarang, maka akan melakukan proses instalasi. Jadi karena proses instalasinya cukup lama, saya akan skip ya.
Saya akan skip. Jika sudah terinstall, maka nanti akan otomatis restart. Jadi setelah start ini akan otomatis masuk ke halaman login. Yaitu teman-teman disuruh login dulu menggunakan username dan password yang telah disetting tadi. Yaitu teman-teman bebas untuk, nah ini saya setting password tadi. Nah, setelah itu bebas untuk mengoperasikan sistem operasi ini. Teman-teman bisa otak-atik sendiri, explore sendiri, bagaimana sih tampilan dari GNU Linux itu sendiri. Nah, tampilan yang saya gunakan saat ini adalah menggunakan XFCE. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Sini ada start menu. Oke. Nah, saya kira cukup seperti itu saja proses instalasinya. Mungkin saya bisa kembalikan ke Mas Rizky Abdil untuk sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih untuk Mas Afan karena telah menjelaskan. Untuk acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Karena waktu, saya akan batasi untuk 2 penanya saja. Silakan bertanya bisa melalui kolom chat atau bertanya secara langsung. Silakan. Oke, satu pertanyaan dari Mas Juna. Mungkin yang lain ada yang tanya?
Oke, sudah ada dua pertanyaan dari Mas Yuna dan Mas Rizaldi. Oke, mungkin bisa langsung saya jawab ya. Pertanyaan pertama, apakah ada solusi jika sebuah software tidak support dengan Linux, tetapi kita membutuhkan software tersebut untuk suatu pekerjaan? Nah, di Linux sendiri, saya yakin sudah ada alternatifnya ya, seperti kalau Adobe Photoshop itu alternatifnya seperti GIMP, mungkin ada Inkscape, akan tetapi tapi ada suatu software itu mesti ada kelebihan dan kekurangannya. Jika Anda mungkin membutuhkan software tersebut, mungkin Anda bisa menginstal software tersebut lewat tool compatibility seperti Wine, yaitu yang bisa menjalankan aplikasi Windows di Linux. Tetapi biasanya tidak semua aplikasi itu dapat berjalan dengan baik ya Mas Yuna. Mungkin ada beberapa saja. Jadi untuk migrasi ke GNU Linux itu pertama-tama harus dipikir kalau Anda menggunakan Adobe Photoshop, Anda harus terbiasa menggunakan GIMP ataupun software editing lainnya seperti kalau editing video mungkin ada Kdenlive, Olive, mungkin ada apa lagi? Mungkin ada banyak. Jadi harus dibiasakan menggunakan software-software yang sudah tersedia di GNU Linux tersebut. Karena belum tentu software yang ada di Windows tersebut dapat berjalan dengan baik di GNU Linux. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Untuk pertanyaan Mas Rizaldi, bagaimana keamanan dalam Linux? Apakah rentan terkena hacking? Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin saya susah untuk menjawabnya. Karena saya sendiri tidak tahu apakah perangkat saya ini pernah terkena hacking atau belum. Kalau untuk hacking saya rasa aman ya. Karena untuk masuk ke sistemnya sendiri itu diperlukan masuk ke super user dulu, karena kalau tidak akan masuk ke super user, kebanyakan program itu mungkin semua program itu tidak akan jalan dengan sempurna ya. Jadi mungkin itu yang membuat Linux itu kebal terhadap serangan hacking ataupun virus. Saya kira itu ya Mas Rizaldi. Oke, terima kasih Mas Anton karena sudah menjawab pertanyaan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara terakhir yaitu penutup. Untuk para peserta yang terhormat, kita sudah sampai di akhir acara. Untuk akhir acara ini, akhirnya kita akhiri dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan terima kasih kepada Bu Ari selaku dosen mata kuliah, Mas Afan yang selaku materi pada acara webinar online ini, dan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Saya, Rizky Abdul Falila, selaku pembawa acara dan moderator pada acara ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar dan permohonan maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.